Perkenalkan, nama saya Angelina, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang 25 teori komunikasi untuk memenuhi salah satu tugas ulangan tengah semester mata kuliah teori komunikasi. Yang pertama ada teori kultivasi. Teori kultivasi merupakan teori yang dikembangkan oleh George Gardner. Teori kultivasi membahas mengenai efek dari komunikasi massa. Pandangan dari teori ini adalah bahwa media massa memberikan efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran budaya sosial masyarakat dibandingkan personal seseorang. Jadi teori ini tuh lebih menekankan kepada para pecandu atau penonton bertelevisi yang beranggapan bahwa dunia ini sangat menakutkan. Ini disebabkan karena biasanya di televisi ini menyajikan adegan kekerasan sehingga masyarakatnya menganggap bahwa kekerasan tersebut benar adanya di kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional merupakan teori paling dasar dalam ilmu sosial. Teori ini dikembangkan oleh Auguste Comte, Herbert Spencer, dan Emile Durkheim. Pemikiran struktural fungsional ini dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat yang saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Tujuan dari teori ini adalah untuk mencapai keteraturan sosial. Contoh dari struktural fungsional ini adalah membayar pajak. Sejatinya masyarakat yang rajin membayar pajak itu demi kepentingan bersama seperti pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan hal lainnya. Secara tidak langsung masyarakat yang rajin membayar pajak itu memikirkan kepentingan bersama. Ketiga ada teori komunikasi humanisme. Teori komunikasi humanisme ini lebih menekankan kepada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antar peserta didik dengan harapan nantinya peserta didik dapat menyesuaikannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu pendidikan pembelajaran. Guru merupakan komponen terpenting dalam proses belajar mengajar, karena jika tidak ada guru maka suatu proses belajar mengajar tidak dapat berjalan. Selain guru, murid juga merupakan komponen terpenting. Jika adanya guru tetapi tidak adanya murid untuk dididik, maka tidak adanya proses hak dan kewajiban yang berjalan. Yang keempat ada teori use and gratification, yang artinya penggunaan dan kepuasan. Teori ini dikembangkan oleh Blumer dan Katz. Mereka berpendapat bahwa pengguna media mempunyai peran aktif dalam memilih media yang ingin digunakan. Jadi di sini pengguna media ini menjadi pihak utama dalam menentukan suatu proses terjadinya komunikasi. Pengguna ini bebas memilih media apa yang digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya yaitu televisi swasta yang menayangkan tentang sinetron. Sinetron ini tuh disukai oleh para kaum hawa, khususnya para ibu rumah tangga. Dari fenomena tersebut bisa kita analisis menggunakan teori use and gratification. Seperti yang kita ketahui bahwa sinetron itu sesuai yang kita teliti, rasionalitasnya itu sangat aneh dan tidak masuk akal, dan peristiwa yang terjadi itu sangat bertele-tele. Contohnya itu kuburan yang terbang ke pemutar semen. Nah, tetapi sinetron tersebut tetap disukai oleh para ibu rumah tangga karena menurut mereka sinetron tersebut dapat menghabiskan waktu mereka di rumah. Yang kelima ada teori agenda setting. Teori agenda setting dikembangkan oleh MC Combs dan Shaw. Teori agenda setting ini menganggap apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media akan membuat masyarakat menganggap peristiwa itu penting. Dalam hal ini, media mempunyai efek yang sangat kuat dalam mempengaruhi asumsi masyarakat, sehingga akan timbul asumsi bahwa apa yang dianggap penting oleh media maka akan dianggap penting juga oleh masyarakat. Contohnya itu seperti peristiwa meninggalnya beberapa siswa akibat outbound di kegiatan pramuka. Berita tersebut ditayangkan di mana-mana, baik di media elektronik maupun media
massa, sehingga membuat para orang tua atau penonton menjadi takut dan tidak memperbolehkan anaknya untuk mengikuti kegiatan outbound pramuka. Padahal seperti kita ketahui bahwa kegiatan pramuka ini mempunyai dampak positif, bisa menjadikan kita sebagai pribadi yang mandiri, bertanggung jawab terhadap sesama. Yang keenam ada teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini beranggapan bahwa manusia memiliki pandangan sendiri terhadap kenyataan. Jadi di sini manusia berusaha mencari dan mempelajari untuk menemukan bahasa pertama dan kedua. Akan saya ilustrasikan seperti ini. Bagi para siswa pembelajar, mereka tidak hanya menelan mentah-mentah pengetahuan yang mereka dapat, tetapi mereka harus membangun sendiri pengetahuan mereka secara individu. Yang ketujuh ada teori nativisme. Teori ini beranggapan bahwa manusia satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui verbal. Di sisi lain, bahasa merupakan suatu yang kompleks. Oleh karena itu, manusia selalu senantiasa belajar untuk dapat berkomunikasi dengan makhluk Tuhan yang lain. Contoh dari teori ini adalah seseorang sedang bercakap-cakap melalui telepon. Yang kedelapan ada teori komunikasi behaviorisme. Teori ini dikembangkan oleh John B. Watson. Ia mengatakan bahwa teori ini mencakup semua perilaku, termasuk tindakan, balasan atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Jadi artinya ada kaitan antara stimulus dan respon pada suatu perilaku. Jika suatu stimulus atau rangsangan telah diterima seseorang, maka kita dapat memprediksi respon apa yang akan ia berikan. Contohnya seperti pembelajaran di sekolah. Guru memberikan suatu stimulus seperti ilmu pengetahuan dan materi-materi, dan ia berharap murid-muridnya dapat memberikan respon. Tetapi guru tidak mengetahui bagaimana proses pembelajaran murid tersebut hingga mencapai hasilnya. Jadi guru hanya mengetahui hasil atau respon dari apa yang materi yang telah. Yang kesembilan ada teori kognitivisme. Teori kognitivisme ini lebih mengedepankan proses belajar dibandingkan hasil proses itu. Belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dengan respon, tetapi dituntut untuk lebih berpikir kompleks. Dalam aliran ini, belajar itu berdasarkan atas kemampuan kita untuk melihat situasi yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang ke-10 ada teori ketergantungan. Fokus dari teori ini terletak pada kondisi struktural yang ada di masyarakat. Fokus dari teori ini sangat mudah untuk dipengaruhi oleh media massa. Fokus ini disematkan untuk masyarakat modern, di mana masyarakat modern menganggap media massa itu sebagai hal yang penting dalam mencapai beberapa proses yang mereka inginkan. 11 ada teori inokulasi. Teori inokulasi ini sama seperti teori suntikan. Teori ini diambil dalam istilah medis. Contohnya itu seperti saat kita terkena cacar atau polio, kita disuntikan. Sama halnya seperti jika seseorang tidak mempunyai informasi atau tidak mengetahui di mana ia ditempatkan, ia mudah dibujuk atau mudah dipersuasi. Oleh karena itu, supaya tidak mudah dibujuk, ia harus diberi suntikan dengan beberapa argumen. Yang ke-12 ada teori spiral of silence atau teori keheningan. Teori ini berkaitan dengan bagaimana terbentuknya suatu pendapat umum dalam masyarakat. Spiral of silence ini menjelaskan bahwa terbentuknya suatu pendapat umum dalam masyarakat dipengaruhi oleh proses komunikasi massa, komunikasi antar individu, serta pendapat masing-masing individu, dan dipengaruhi oleh pendapat orang lain yang ada di sekitar lingkungan. Yang ke-13 ada teori norma dan budaya. Teori ini beranjak daripada pengaruh media massa yang kuat terhadap suatu hal. Hal tersebut dapat mempengaruhi norma dan budaya yang ada di masyarakat. Pesan dari media massa mampu mengubah norma yang sudah ada. Di sisi lain juga dapat
dapat memperkuat norma yang sudah ada, tetapi juga dapat menciptakan suatu norma yang baru di dalam masyarakat. Ke-14 ada teori analisis transaksional. Analisis transaksional dimaksudkan adalah pendekatan psikoterapi yang menekankan hubungan dengan interaksional. Transaksional sendiri merupakan hubungan antara komunikasi dengan individu. Teori ini digunakan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan dari suatu komunikasi. Ke-15 ada teori pengharapan nilai. Teori ini merupakan bagian dari teori komunikasi massa. Teori ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media terhadap massa dinilai dari kepentingan penggunaannya. Sikap kita terhadap segmen-segmen dilihat dari evaluasi dan perspektif kita terhadap media tersebut. Teori ini merupakan turunan dari teori use and gratification. Yang ke-16 ada teori difusi inovasi. Teori difusi inovasi ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Rogers menjelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang khusus dan bentuk pesan tersebut disampaikan melalui gagasan-gagasan yang baru. Teori difusi ini berkaitan dengan proses pembangunan masyarakat. Ke-17 ada teori komunikasi dua tahap. Teori komunikasi dua tahap ini membahas mengenai efek dari media massa, dan teori ini pertama kali digunakan pada saat kampanye pemilihan umum tahun 1940. Studi ini memiliki asumsi bahwa proses stimulus dalam menghasilkan efek ke media massa. 18 ada teori komunikasi administrasi. Teori komunikasi administrasi adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antar anggota. Teori ini dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian dalam mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Contohnya yaitu ada sebuah organisasi melakukan musyawarah di mana para anggotanya memberikan pendapat dan sanggahan sehingga terciptalah mufakat. Maka musyawarah akan berjalan secara efektif dan efisien. Ke-19 ada teori koneksionisme. Teori ini biasa disebut juga dengan teori trial atau error. Menurut teori ini, masing-masing organisme apabila bertemu dengan situasi yang baru, maka ia akan melakukan beberapa tindakan yang bersifat coba-coba dan terus-menerus. Kemudian, jika dalam usaha coba-coba tersebut secara tidak sengaja timbul perbuatan yang dirasa memenuhi situasi, maka perbuatan tersebut akan harus diterapkan sebagai salah satu tindakan yang dirasa cocok dalam situasi tersebut. Jika perbuatan tersebut dilakukan secara terus-menerus, maka akan menjadi suatu kebiasaan. Ke-20 ada teori systematic behavior. Teori ini mengungkapkan bahwa suatu kebutuhan atau keadaan terdesak oleh motif tertentu atau tujuan tertentu harus dimiliki seseorang yang sedang belajar. Kebutuhan tersebut harus ada sebelum respon yang dapat diperkuat oleh suatu pengurangan kebutuhan. Contohnya itu bekal persiapan profesionalitas seorang guru. Menjadi seorang guru harus dibekali dengan berbagai macam pengetahuan psikologi serta dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman, teknologi maupun sains. 21 ada teori operant conditioning. Teori operant conditioning ini dikemukakan oleh Skinner. Ia berpendapat bahwa pemberian motivasi dan penghargaan merupakan dua hal yang penting dalam pembelajaran. Ia juga berpendapat bahwa tujuan psikologi dalam berkomunikasi adalah untuk mengontrol tingkah laku. Contoh dari teori ini adalah seperti guru memberikan penghargaan, motivasi, atau nilai tinggi kepada murid-muridnya supaya muridnya lebih rajin belajar. Skinner
juga berpendapat bahwa operant conditioning ini adalah suatu proses pemberian motivasi terhadap suatu perilaku yang kemudian mengakibatkan perilaku tersebut bisa saja menghilang atau tetap berkelanjutan. Yang ke-22 ada teori classical condition. Teori ini dikemukakan oleh Pavlov dan Watson. Menurut teori ini, belajar merupakan suatu proses yang terjadi karena adanya syarat-syarat atau condition. Kemudian syarat-syarat tersebut akan menimbulkan suatu reaksi atau respon. Untuk membuat seseorang itu mau belajar, maka dibutuhkan syarat-syarat tersebut. Di sisi lain, dalam teori ini adalah pembelajaran yang terjadi secara otomatis setelah latihan-latihan yang dilakukan secara terus-menerus. Ke-23 ada teori standpoint atau teori sikap. Teori ini dikemukakan oleh Huchete pada tahun 1982. Teori ini menilai bahwa suatu pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki oleh individu sebagian besar dipengaruhi oleh kelompok sosial, di mana mereka cenderung aktif berkomunikasi. Contohnya seperti ini, adanya kasus pemerkosaan. Banyak masyarakat yang memberi komentar yang terdiri dari dua kubu. Kubu pertama mengatakan bahwa wanita tersebut tidak menutup auratnya, dan yang kubu kedua menyatakan bahwa lelaki tersebut tidak mampu menahan nafsunya dan tidak kuat imannya. 24 ada teori informatif. Teori ini dikemukakan oleh Shannon dan Weaver pada tahun 1949. Teori informasi ini merupakan salah satu teori klasik, di mana teori ini menitik beratkan pada suatu komunikasi sebagai transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Jika sinyal yang digunakan baik, maka suatu pesan dapat tersampaikan secara efisien. Jika begitu pula sebaliknya, jika sinyal yang digunakan tidak baik, maka komunikasi tidak akan berjalan lancar. Contohnya itu iklan layanan masyarakat di televisi. Jangan hanya agar iklan menarik sehingga digunakan bahasa asing atau bahasa daerah, karena iklan harus dibuat dengan jelas agar dimengerti oleh masyarakat. Lebih baik menggunakan bahasa Indonesia agar iklan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat, karena iklan termasuk salah satu pesan informatif. Ke-25 ada teori disonansi kognitif. Teori ini mengemukakan bahwa ketidaksesuaian antara kognisi sebagai aspek sikap dengan perilaku yang terjadi pada diri seseorang. Kadang-kadang kita berusaha untuk mengurangi ketidakyakinan kita. Kita tahu bahwa kita melakukan sebuah kesalahan, tetapi kita tetap mencari pembenaran bahwa yang kita lakukan itu tidak salah. Contohnya itu menyontek. Kita tahu bahwa menyontek merupakan tindakan yang tidak benar, tetapi kita tetap melakukan itu agar mendapatkan nilai yang bagus. Sekian pemaparan saya tentang 25 teori komunikasi ini. Terima kasih dan maaf jika ada salah kata.